Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Difka Sabila dari Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusan Digital Komunikasi. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Bahasa Indonesia yang berjudul Bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh bangsa-bangsa di dunia. Latar belakang. Bahasa merupakan hal yang sangat penting di dalam melakukan komunikasi. Suatu bangsa akan lebih dikenal apabila bahasa nasionalnya menjadi salah satu bahasa yang dipergunakan oleh bangsa lain di dunia. Walaupun yang paling efektif merubah citra adalah merubah realitas, namun peran budaya dan bahasa Indonesia dalam diplomasi sangat krusial. Tingginya minat orang asing belajar bahasa dan budaya Indonesia harus disambut positif, baiknya lagi jika Indonesia menambah pusat kebudayaan Indonesia di sejumlah negara, guna membangun untuk saling pengertian dan memperbaiki citra. Pembahasan sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Singkatnya, sebelum resmi menjadi bahasa nasional, bahasa Indonesia terlebih dahulu dikenal sebagai bahasa Melayu. Baru semenjak tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia resmi dipakai oleh negara Indonesia sebagai bahasa nasional. Sejarah kelahiran bahasa Indonesia bermula dari bahasa Melayu tua, yang hingga kini masih dapat diselidiki sebagai peninggalan masa lampau Nusantara. Hal tersebut dibuktikan dengan keberadaan prasasti Kedukan Bukit, Talangpuo, Kota Kapur, Karabarahi, yang menggunakan bahasa serupa. Padahal, bahasa Melayu berasal dari bagian barat Nusantara. Hal tersebut adalah bukti kuat yang memperlihatkan bahwa bahasa Melayu pada zaman itu sudah menyebar luas hingga ke daerah Nusantara yang berada jauh di bagian timur. Kedudukan bahasa Indonesia. Pertama, bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dimiliki sejak diikrarkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai 1. Lambang kebanggaan nasional, 2. Lambang identitas nasional, 3. Alat pemersatu berbagai suku bangsa yang berlatar belakang sosial budaya dan bahasa yang berbeda, 4. Alat perhubungan antara daerah dan antar budaya. Yang kedua, bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa negara, dimiliki sejak diresmikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, 18 Agustus 1945. Dalam UUD 1945, Bab 15, Pasal 36, tercantum, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Di dalam kedudukan sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai 1. Bahasa resmi negara, 2. Bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, 3. Alat perhubungan dalam tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah. 4. Alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Bahasa merupakan media untuk menyampaikan pesan atau informasi dari satu individu ke individu lain, atau lebih baik itu secara lisan maupun tulisan. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat, hampir semua aktivitas kita menggunakan bahasa Indonesia, baik menggunakan bahasa lisan, bahasa tulisan, maupun bahasa tubuh. Bahasa Indonesia, selain menjadi bahasa nasional, ternyata sudah banyak dikenal dan dipelajari di berbagai negara dan institusi pendidikan di dunia internasional. Bukan hal yang mustahil, bahasa Indonesia esok akan menjadi bahasa peradaban dunia. Bahasa yang digunakan sebagai bahasa internasional dilihat dari struktur dan pembacaan bahasa Indonesia yang sangat sederhana. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang tidak sulit untuk dipelajari. Suatu bukti yang meyakinkan bila esok bahasa Indonesia akan menjadi bahasa peradaban dunia, lebih dari 50 negara di dunia telah mempelajari dan menjadikan bahasa Indonesia sebagai satu di antara mata pelajaran di sekolah mereka. Kita, sebagai pemilik bahasa Indonesia, harus bangga karena bahasa kita dipelajari bangsa lain. Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Departemen Luar Negeri, Andri Hadi, mengemukakan hal ketika tampil pada Pleno Kongres 9 yang membahas bahasa Indonesia sebagai media diplomasi dalam membangun citra Indonesia di dunia internasional. Saat ini ada 45 negara yang ada mengajarkan bahasa Indonesia, seperti Australia, Amerika, Kanada, Vietnam, dan banyak negara lainnya. Untuk kepentingan diplomasi dan menambah pengetahuan orang asing tentang bahasa Indonesia, menurut Dirjen Informasi dan Diplomasi Deplu, ini modul-modul bahasa Indonesia di internet perlu diadakan sehingga orang bisa mengakses di mana saja dan kapan saja. Di samping itu, keberadaan pusat kebudayaan Indonesia di sejumlah negara sangat membantu dan penting.
fakta kelebihan bahasa Indonesia. Kebanyakan orang Indonesia yang pesimis akan negaranya mungkin akan merasa malu terhadap bahasa Indonesia, mengira bahwa bahasa Indonesia hanya dipelajari dan digunakan di Indonesia, dan menganggap bahasa Indonesia kalah menarik dibanding bahasa asing lain. Berikut ini merupakan fakta menarik bahasa Indonesia di dunia. Yang pertama, salah satu bahasa yang paling populer di Australia. Di negara sebelah, tepatnya di Australia, bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat bahasa paling populer yang sering digunakan di negara tersebut. Lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi ajar mereka. Bahkan di beberapa universitas juga menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan berbahasa Indonesia. Jika kamu berkunjung ke negeri Tuan Guru ini, jangan heran jika akan kamu temui banyak orang yang bisa berbahasa Indonesia. 2. Merupakan 10 besar bahasa yang paling banyak dipakai. Bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Tidak hanya di Australia saja, namun di berbagai negara lainnya turut serta mengajarkan bahasa ini ke penduduknya. Beberapa negara di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, Italia, dan tentunya Australia. Rekor mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak dipakai di seluruh dunia. 3. Pusat Studi Indonesia ternyata ada di Afrika. Mesir, sebagai negara yang terletak di Afrika, ternyata menjadi salah satu negara yang paling konsen dalam mengembangkan bahasa Indonesia. Belum lama ini, negara yang terkenal akan piramidanya ini baru saja membangun pusat studi Indonesia. Terletak di Suez Canal University, hampir semua aspek yang berkaitan dengan Indonesia bisa dipelajari di sini, mulai dari ideologi, politik, ekonomi, pertahanan, bahkan sosial budayanya. 4. Jepang pun ada pusat studi Indonesia. Sebagai salah satu bekas penjajah, wajar jika Jepang memiliki akar budaya mirip dengan Indonesia. Ternyata Jepang juga memiliki pusat studi bahasa Indonesia, didirikan oleh Nihon Indonesia Gakkai atau Perhimpunan Pengkaji Indonesia seluruh Jepang. Pusat studi bahasa ini didirikan sejak tahun 1969. Beberapa universitas ternama sudah mulai mengajarkan bahasa Indonesia di pelajaran mereka. Ada kurang 20 universitas yang sudah mengajarkan bahasa Indonesia. Bahkan, di tahun 1992 sudah mulai diberlakukan uji kemampuan berbahasa Indonesia, tercatat sudah lebih dari 12.500 orang peserta turut berpartisipasi dalam uji kompetensi bahasa Indonesia tersebut. 5. Bahasa Indonesia di Vietnam. Vietnam juga merupakan negara yang menghargai bahasa Indonesia. Di Vietnam, posisi bahasa Indonesia sejajar dengan bahasa Inggris, Prancis, dan Jepang sebagai bahasa resmi yang diprioritaskan. Bahkan sejak akhir 2007, pemerintah daerah Ho Chi Minh City menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kedua setelah bahasa Vietnam, menempatkan Vietnam sebagai negara kedua setelah Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Kesimpulan, dengan dipelajarinya bahasa Indonesia di lembaga-lembaga pendidikan di beberapa negara di dunia, merupakan peluang emas bagi bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa internasional. Usaha menjadikan bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa internasional harus dimulai dari masyarakat Indonesia sendiri. Artinya, masyarakat Indonesia harus lebih mencintai bahasanya sendiri daripada bahasa asing. Ternyata juga banyak negara yang mengagumi bahasa Indonesia yang sudah setiap hari kita pergunakan ini. Patutlah kita berbangga hati karena bahasa Indonesia di mata dunia ternyata sangat dikagumi dan juga dihormati. Kita terkadang justru menjelek-jelekan bahasa Indonesia dengan berbicara atau berbahasa tidak sesuai dengan EYD. Ironisnya, justru dewasa ini, kemurnian bahasa Indonesia banyak dirusak oleh masyarakat itu sendiri, terutama kalangan muda dengan banyak menggunakan bahasa campuran. Begitu juga dengan pemimpin-pemimpin kita yang juga banyak menggunakan bahasa campuran, baik dalam forum resmi maupun tidak sebelum terlambat. Ada baiknya mulai sekarang mari kita belajar untuk berbahasa Indonesia dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah berbahasa. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.